Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa mempelajari ilmu Allah, membahas tentang kitab Ulumul Quran. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang kita bahas yang pertama adalah pentingnya ilmu asbabun nuzul. Ilmu asbabun nuzul itu besar sekali manfaatnya bagi siapa saja yang hendak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Karena ilmu ini dapat membantu seseorang untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan sekaligus dapat menghindarkan dia dari salah pengertian. Mengenai ilmu asbabun nuzul ini, Al-Wahid yang wafat pada tahun 427 Hijriah berkata, La yumkinu ma'rifatu tafsiril ayati dunal wuquf ala qissitiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengetahui tafsirnya ayat tanpa mengetahui kisahnya dan keterangan turunnya. Menurut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat dapat menolong untuk memahami ayat, karena sesungguhnya mengerti sebabnya dapat menghasilkan pengetahuan tentang akibatnya. Sedangkan menurut Ibnu Dakhilil yang beliau wafat tahun 702 menegaskan pula, mengetahui sebab turunnya ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami maksud-maksud Al-Quran. Demikianlah pentingnya ilmu asbabun nuzul menurut pandangan para ulama. Karena itu, tidak mengherankan bahwa di kalangan ulama al-muhakkikun sampai mengharamkan seseorang yang berani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak mengetahui sebab turunnya ayat dapat menjerumuskan kita ke dalam kesalahan yang besar dalam memahami Al-Quran. Contoh pertama, Marwah bin Hakam mengira bahwa firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yufarrihuna bima ataw wa yuhibbuna ayyahmaduna bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bimafazati minal adabi wa lahum adabun alim. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Itu adalah untuk ancaman bagi semua orang mukmin. Kemudian ia memerintahkan kepada Rafi atau penjaga pegawai istana untuk menyampaikan pesannya kepada Ibnu Abbas bahwa sekiranya setiap orang yang bergembira karena mendapat sesuatu yang sekiranya setiap orang suka dipuji terhadap sesuatu yang belum dikerjakan akan disiksa, pastilah kita semuanya akan disiksa pula. Maka Ibnu Abbas menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari ayat tersebut dengan ucapan beliau, mengapa kamu berpendapat demikian bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang yang Yahudi lalu menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, maka mereka menyembunyikannya
dan menerangkan yang lain. Mereka memperlihatkan kepada Nabi bahwa mereka telah dipuji terhadap apa yang mereka kabarkan, dan mereka bergembira dengan sesuatu yang mereka sembunyikan itu. Kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, ialah, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Dan kemudian Ibnu Abbas melanjutkan bacaannya sampai dengan surat Ali Imran ayat 188 tersebut di atas. Maka mengetahui latar belakang atau sebab nuzulnya, hilanglah salah faham dari Marwan bin Al-Hakam. Dan lenyap pula kemuskilan kita terhadap maksud surat Ali Imran ayat 188. Contoh yang kedua, Utsman bin Ma'dun dan Amir bin Ma'dzikarbi menyatakan bahwa khamr atau minuman keras itu masih boleh bagi orang mukmin yang beramal soleh, dengan alasan pada surat Al-Maidah ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu. Artinya, dan tiada dosa atas orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh terhadap apa yang telah mereka makan. Hal ini terjadi karena kedua sahabat itu tidak mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Menurut keterangan Al-Hasan dan ulama lainnya bahwa setelah turunnya ayat yang mengharamkan khamr, yaitu surat Al-Maidah ayat 90, maka para sahabat berkata, bagaimanakah nasib saudara-saudara kita yang telah mendahului kita meninggal dunia, padahal mereka pernah minum minuman khamr, dan Allah telah menegaskan bahwa khamr itu najis. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 93. Andai kata tidak ada keterangan tentang sebab turunnya ayat ini, pastilah umat Islam sampai kini masih membolehkan minum minuman yang memabukkan, karena berpegang dengan dalilnya surat Al-Maidah ayat 93. Contoh yang ketiga yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kami menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Andai kata tidak ada keterangan tentang sebab nuzulnya ayat ini, tentulah umat Islam bersembahyang dengan menghadap arah mana saja yang ia sukai, karena berpegang dengan zahirnya surat Al-Baqarah 115 ini. Tetapi bagi orang yang telah mempelajari sebab nuzulnya ayat ini, dapatlah mengetahui bahwa ayat tersebut mengenai segolong sahabat yang salat bersama-sama Nabi pada suatu malam yang sangat gelap gulita, sehingga mereka tidak tahu arah kiblat. Maka tiap orang bersembahyang menghadap ke arah kiblat menurut jihadnya masing-masing. Dalam hal ini, salat mereka adalah sah dan diterima oleh Allah, sekalipun mereka tidak menghadap kiblat yang sebenarnya. Karena pada malam yang sangat gelap gulita itu, tidak ada jalan atau cara tepat untuk mengetahui arah kiblat. D. Nilai riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul. Keterangan-keterangan dari riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul itu
tidak semua nilainya sahih atau benar, seperti halnya riwayat-riwayat hadis. Karena itu, perlu dilakukan penelitian yang seksama terhadap keterangan-keterangan atau riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul, baik tentang sanad-sanadnya atau perawinya maupun matan atau isi keterangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Suyuti telah mengkritik beberapa kitab yang membahas asbabun nuzul, seperti kitab Asbabun Nuzul karangan Al-Wahidi yang beliau wafat tahun 724 Hijriah, dan kitab Ikhtisarnya karangan Al-Jabri yang beliau wafat tahun 732 Hijriah, karena dipandang memuat riwayat-riwayat yang tidak sahih. Dan kemudian Al-Suyuti sendiri menyusun sebuah kitab yang khusus membahas asbabun nuzul dalam kitabnya Lababun Nuquli fi Asbabin Nuzul. Kitab ini dicetak di Bulog pada tahun 1280 Hijriah di Hamis tepi kitab Tasfir Al-Jalalain. Keterangan-keterangan atau riwayat tentang asbabun nuzul yang dipandang tidak sahih itu disebabkan oleh karena tidak sesuai dengan fakta sejarah atau tidak rasionalis, atau terdapat hal-hal yang berlebih-lebihan yang bersifat sensasional atau peristiwa yang langka terjadinya. Contoh, ada beberapa keterangan riwayat yang berbeda-beda tentang turunnya surat Al-Baqarah ayat 114. Yang pertama, pendapat Al-Qatadah yang didukung oleh Al-Wahidi bahwa ayat ini turun tentang Bahtanasar atau Raja Babylon yang memerangi orang-orang Yahudi, menghancurkan Baitul Maqdis sampai rata dengan tanah, dan ia mendapat bantuan orang-orang Kristen dari Romawi. At-Tabari dalam tafsirnya jilid 1 halaman 398 juga sependapat dengan Qatadah bahwa ayat ini turun tentang orang-orang Kristen yang berusaha menghancurkan Baitul Maqdis dengan bantuan Bahtanasar, dan mereka juga melarang orang-orang mukmin Yahudi untuk beribadah di Baitul Maqdis setelah Bahtanasar kemudian kembali ke negerinya. Menurut Rashid Ridho dan Dr. Subhi Al-Sohih bahwa keterangan riwayat ini salah karena tidak sesuai dengan fakta sejarah, sebab peristiwa Bahtanasar ini terjadi umat Kristen belum ada di dunia. Sebab peristiwa itu terjadi pada tahun 633 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun ulama-ulama besar seperti Al-Wahidi, ahli tafsir dan sejarah, dan At-Tabari yang notabene terkenal sebagai ahli tafsir juga, berbuat kesalahan atau kekhilafan dalam bidangnya. Hal ini adalah wajar karena yang sempurna itu hanyalah Allah, dan manusia itu pengetahuannya terbatas, serta tidak dapat terhindar dari kekhilafan dan kesalahan. Contoh kedua, menurut riwayat Al-Kalbi bin Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun tentang Titus atau Kaisar Romawi yang memerangi orang-orang Yahudi. Ia membunuh orang Yahudi, merampas harta bendanya, membakar kitab Taurat, dan menghancurkan Baitul Maqdis, serta membuang bangkai-bangkai ke dalamnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 70 Masehi. Ketiga, menurut riwayat Atha dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun tentang orang-orang musyrik Arab dan Makkah yang menghalang-halangi Nabi dan para sahabat untuk memasuki kota Mekah untuk beribadah di Masjidil Haram pada umrah Hudaybiyah. Dalam hal ini menurut Muhammad Abduh bahwa surat Al-Baqarah ayat 114 bisa untuk dua kasus, yakni satu, untuk orang-orang musyrik Arab dari Mekah yang menghalang-halangi Nabi dan para sahabat untuk beribadah di Masjidil Haram. Yang kedua, untuk orang musyrik dari Romawi yang menghancurkan tempat-tempat ibadah.
baca tafsir Al-Manar ayat halaman 431. Keempat, ayat ini tidak mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah lampau, tetapi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dalam hal ini, ada sebagian mufassirin yang menghubungkan ayat ini dengan peristiwa Perang Salib yang terjadi tahun 1096 sampai 1291 Masehi, di mana umat Kristen berusaha merebut dan menguasai tempat-tempat yang dianggap suci bagi mereka, seperti kota Yerusalem, dan mereka menghancurkan banyak tempat ibadah umat Islam. Di samping ada pula yang menghubungkan dengan peristiwa Al-Qoramitoh yang pernah menghancurkan Ka'bah dan menghalang-halangi umat Islam untuk beribadah di sana, serta menghancurkan banyak masjid. Demikian banyaknya keterangan-keterangan dan riwayat yang berbeda-beda tentang sebab turunnya ayat Al-Baqarah, ayat 114 ini. Dr. Zuhbi Al-Sohih berpendapat dengan Syekh Muhammad Abduh bahwa ayat ini merupakan ancaman yang keras dari Allah yang bersifat umum. Artinya, ayat ini tidak ditujukan terhadap oknum segolongan, tempat, dan masa tertentu, tetapi ditujukan kepada siapa, kapan, di mana saja yang menghalang-halangi orang lain melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah atau orang yang berusaha menghancurkan tempat-tempat ibadah. Berhubung adanya kenyataan bahwa riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul ini tidak semuanya sahih, maka para ulama salaf sangat hati-hati dan teliti dalam menerima riwayat-riwayat yang berhubungan dengan asbabun nuzul, baik mengenai sanad-sanadnya maupun mengenai matan-matannya. Dalam hal ini Ibnu Sirin yang beliau wafat tahun 110 Hijriah pernah berkata, "Aku bertanya pada Ubaidillah tentang sesuatu ayat Al-Quran, maka beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Telah pergi orang-orang yang mengetahui pada siapa-siapa ayat itu diturunkan." Akan tetapi sikap hati-hati dan teliti ulama salaf yang semacam ini tidaklah berarti mereka tidak mau menerima keterangan-keterangan atau riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul dari para sahabat. Mereka berpendapat bahwa ucapan seorang sahabat tentang sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan akal dan ijtihad, melainkan dasar pegangannya adalah nukilan atau kitab atau kutipan dan pendengaran, maka dapat dipertanggungjawabkan bahwa sahabat itu mendengarnya seperti dari Nabi, karena jauh sekali kemungkinan bahwa sahabat itu mengucapkan demikian itu dari ijtihad mereka sendiri. Karena itu, Ibnu Salah Al-Hakim dan lain-lainnya telah menerapkan pada ulumul hadis bahwa seorang sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, apabila meriwayatkan tentang turunnya sesuatu ayat, maka riwayatnya itu dipandang sebagai hadis musnad dan juga marfu hukumnya. Perkataan seorang tabi tidak dapat dipandang riwayat yang sahih dalam masalah ini, kecuali apabila dikuatkan dengan hadis mursal lain yang diriwayatkan oleh salah seorang ahli tafsir yang jelas. Bahwa ia menerima tafsir-tafsir itu dari sahabat seperti Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubir, Atha, Al-Hasan, Al-Basri, Sa'id bin Al-Musayyab, dan Dahak. Dengan menerima riwayat-riwayat sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan menerima riwayat tabi'i yang menerima dari sahabat, maka dapat dimengerti bahwa tujuan masyarakat sahihnya riwayat adalah untuk memastikan benar tidaknya seseorang menyaksikan atau mendengar peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya sesuatu ayat Al-Quran. Barangkali karena untuk memastikan hal-hal inilah yang mendorong ulama untuk membatasi cara mengetahui asbabun nuzul dengan riwayat yang sahih saja.
Mereka tidak membenarkan seseorang mengeluarkan pendapat atau berijtihad dalam masalah asbabun nuzul ini. Dan inilah yang dimaksud oleh Al-Wahidi tentang perkataannya. Tidak boleh berbicara tentang asbabun nuzul kecuali dengan riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui sebab-sebab turunnya, serta membahas tentang ilmu asbabun nuzulnya, dan sungguh-sungguh pula dalam mencari yang demikian itu. Al-Wahidi juga memperingatkan dalam kitabnya Asbabun Nuzul bahwa ulama salaf tidak mempermudah dalam hal meriwayatkan atau membicarakan asbabun nuzul karena mereka takut berbuat dusta terhadap Al-Quran. Ia menyayangkan bahwa ulama di zamannya mempermudah dalam masalah asbabun nuzul ini, seolah-olah mereka mengabaikan ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat kebohongan kepada Allah. Untuk menghindari diri kita termasuk golongan yang berbuat dusta dalam riwayat tentang asbabun nuzul, kita harus mengakui bahwa kita ini walaupun telah bersungguh-sungguh mencari riwayat-riwayat yang sahih yang memungkinkan kita mengetahui asbabun nuzul, namun kita tidak mungkin dapat menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang turunnya didahului dengan adanya suatu peristiwa atau pertanyaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian pokok bahasan kita dalam kitab Ulumul Quran tentang pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Mudah-mudahan ilmu ini bisa memperkuat ketakwaan dan keistiqomahan kita dalam beribadah, dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.